Roh Kudus itu seperti membimbing kata per kata ya di dalam Alkitab ya. Nah itu mungkin sebanyak orang berkata, oh aku nggak bisa percaya kalau Alkitab itu inerrant. Ini harus ditekankan karena banyak sekali orang-orang yang copot pasang ayat-ayat dari Yohanes untuk menunjukkan kalau Yesus itu bukan Allah. Aku ada pertanyaan dikit nih. Nah, banyak orang-orang Kristen mungkin memandang bahwa secara gambaran besar Alkitab itu ada ayat-ayat yang penting dan ada ayat-ayat yang kurang penting. Nah, kenapa kita harus membahas nih bab demi bab, ayat demi ayat, padahal kan sebenarnya mungkin pemikiran teman-teman Kristen kita ya mungkin yang dulu gitu, bahwa ada ayat tuh yang lebih penting loh. Kita harus fokusnya ke sini aja, tapi ada beberapa ayat yang ya udahlah itu mungkin hanya sepasang pelengkap begitu loh. Menurut kamu? Ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Kali ini kita di seri yang baru nih ya, dan di tempat yang baru juga kalau teman-teman semua pada notice. Widih. Nah, di seri ini kita bakal ngapain nih? Nah, kita mau belajar ya dari buku per buku. Sebenarnya ini jujur aja waktu kita mau memulai podcast, ini adalah rencana pertama aku ya kalau kita mau membahas dari buku per buku. Karena memang itulah cara di mana kita bisa mengenal firman Tuhan dengan sepenuhnya ya. Tapi memang sangat diperlukan sekali untuk belajar dari garis waktu juga sih memang. Jadi kemarin kita sempat belajar dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai kepada akhir zaman ya. Supaya kita bisa melihat secara penuh gambar besar dari rencana Tuhan dalam penebusan dosa manusia dan juga pengiriman Yesus Kristus untuk menebus dosa kita sebagai Mesias, dan begitu-begitu. Jadi sekarang kita mau belajar dari buku per buku dan juga mau belajar dari kitab Yohanes. Kenapa nih kitab Yohanes duluan? Aku rasa memang kitab Yohanes ini adalah kitab yang dimana nanti kita akan belajar ya kenapa tujuan Yohanes ini ditulis. Dan itu adalah supaya kita ini percaya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka itu kenapa aku memilih kitab Yohanes sebagai yang pertama. Dan juga kita juga mau mengenal Yesus sebagai Mesias dan anak Allah ini yang bisa kita lihat itu memang dari buku Yohanes ya, secara sangat clear sekali buku Yohanes ini menunjukkan Yesus itu sebagai Mesias dan anak Allah. Kamu semangat? Semangat dong. Oke, kita mulai baca dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Jadi ini adalah tujuan kitab Yohanes ditulis teman-teman. Untuk supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, dan dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan anak Allah kita akan memperoleh hidup. Dan ini bukan cuma hidup biasa saja tapi hidup yang kekal ya oleh nama Yesus itu. Nah sebelum kita membahas ini sedikit, tapi kita mau melihat juga memang kitab Yohanes ini banyak sekali teolog itu yang belajar dan berkata kalau Yohanes ini tuh seperti kalau diibaratkan sebagai kolam, itu tuh seperti cukup untuk gajah untuk berenang, cukup dalam, tapi juga dangkal untuk anak-anak itu tidak akan tenggelam di dalamnya. Nah, menurut aku ini memang ilustrasi yang sangat luar biasa sih untuk Yohanes. Karena kalau kita sebagai orang awam aja membaca buku Yohanes, kita bisa menangkap ya apa yang Yohanes coba katakan. Bahkan tujuan mengapa dia menulis saja sudah ditulis di kitab Yohanes kalau memang dia mau supaya kita percaya. Jadi kitab ini tuh sebenarnya sangat sederhana, bahkan kalau teman-teman mempelajari dari bahasa aslinya, vokabularinya itu tuh dipakai itu terus gitu. Jadi sebenarnya itu sangat mudah untuk sangat dimengerti ya. Dan juga kosakata, tata bahasa dari bahasa Yunaninya juga itu sangat sederhana untuk seseorang bisa mempelajari buku Yohanes. Tapi juga ketika orang benar-benar mempelajari kitab Yohanes, ternyata buku ini tuh sangat dalam. Untuk sangat dipelajari ya, karena memang misalnya kalau kita mengambil dari Yohanes 1 ayat 1 aja, pada mulanya adalah firman, itu tuh bisa menjadi sebuah mungkin khotbah yang panjang lebar ya, karena itu menyangkut nanti ke Kejadian 1 ayat 1, dan juga kalau digali lebih banyak lagi, misalnya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, berinkarnasi, itu menjadi sesuatu teologi yang sangat dalam. Nah makanya menurut aku ini kita memulai dari kitab Yohanes, kita akan sangat arogan untuk berkata
kita akan membahas semuanya mengenai buku Yohanes dan juga berkata, aku nggak akan berganti pikiran aku mengenai apa yang kita pelajari di buku Yohanes. Menurut aku itu akan sangat arogan ya. Karena lebih banyak kita membaca dari buku Yohanes, mempelajarinya lebih lagi dan lebih lagi. Aku percaya kalau Tuhan itu akan memberikan revelation, pewahyuan yang lebih lagi ketika kita mempelajari buku Yohanes ini over and over again gitu. Ya. Jadi kalau boleh dibilang 10 tahun ke depan mungkin saja aku akan mendapatkan pewahyuan yang lebih lagi dari buku Yohanes. Ya, kenapa 10 tahun ke depan? Atau 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Jadi langsung dong. Ya, ini tidak boleh, kita nggak bisa bilang kalau dengan podcast ini kita akan membahas segala sesuatu mengenai buku Yohanes. Ya. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat arogan. Gimana menurut kamu? Ya, setuju. Oke, nah salah satu yang sangat sulit ya dalam menginterpretasikan Alkitab atau kitab-kitab di dalam buku Alkitab adalah untuk mengetahui tujuan penulis. Di intention ya, author intention itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sulit. Misalnya kalau aku mau tanya sama kamu, buku Kejadian, apa tujuan penulis manusia dalam menulis buku Kejadian? Kamu tahu nggak? Untuk merecord penciptaan. Wih, itu siapa lagi? Ini kan siapa penulis buku Kejadian? Musa. Kenapa dia menulis untuk siapa? Bangsa Israel. Nah, tujuannya apa? Supaya bangsa Israel tahu Allahnya. Ya, dan juga mungkin mereka. supaya bangsa Israel tahu dari mana mereka berasal. Oke. Mereka ini anak-anak Abraham. Dan juga ada Yusuf gitu ya, ada Yakub, ada Ishak gitu ya. Nah, itu adalah tujuan penulis mungkin dari tujuan Musa menulis buku Kejadian. Nah, di sini kita harus mengetahui kalau memang penulis Alkitab ini ada dua sebenarnya. Ya. Yaitu yang pertama adalah penulis ilahi, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus menginspirasikan manusia-manusia yang menulis buku-buku di Alkitab. Dan Alkitab ini bukan cuma satu buku teman-teman, kita pernah bahas juga kan ya waktu itu. Ini ada 66 kitab dan sekitar 40 penulis manusia. Dan sepanjang sejarah 2000 sampai 3000 tahun gitu. Di waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Tapi semuanya ini diinspirasikan oleh penulis ilahi yaitu adalah Roh Kudus. Dan semua buku-buku ini menunjukkan kepada suatu cerita penebusan Allah kita melalui Yesus Kristus yang Raja kita. Amin. Amin. Jadi itu adalah tujuan penulis ilahi sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita siapa Yesus dan juga siapa Allah yang menciptakan dan menebus dosa kita. Amin. Amin. Tapi juga ada penulis manusia gitu. Yang tadi dibilang Kejadian mungkin ada tujuannya, misalnya mungkin hakim-hakim lebih susah tuh. Apa tujuan penulis hakim-hakim menulis buku tersebut? Ayo. Supaya orang-orang tahu bahwa mereka butuh raja. Wih, Kan saya sudah makanya. belajar. Kita baru saja ini ya buku hakim-hakim. Nah itu memang ditulis supaya bangsa Israel tahu dibutuhkan seorang raja supaya manusia tidak hidup menurut keinginannya masing-masing ya. Nah di sini di Yohanes makanya kita sangat bersyukur kalau Yohanes itu sudah menulis. Kenapa dia menulis buku tersebut? Supaya orang percaya kalau Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan oleh iman tersebut mereka akan beroleh hidup di dalam nama Yesus. Amin. Ini ditulis kepada siapa? Nah makanya ini ditulis kepada orang-orang mungkin yang belum percaya atau yang sudah percaya juga ya. Supaya mereka yakin akan imannya kalau Yesus itu memang benar-benar adalah Mesias dan anak Allah. Ya. Nah, makanya ini mungkin di dalam penulisan itu, makanya penulis-penulis mungkin punya tujuan yang dalam waktu yang singkat ya, yang pendek ya. Tapi juga Roh Kudus menggunakan penulis-penulis tersebut untuk jangka yang sangat panjang. Kita saja masih sangat terberkati dengan kitab-kitab yang kita pelajari di Alkitab kan. Ya. Makanya menurut aku ini adalah cara Tuhan ya bekerja juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini melihat dalam jangka waktu yang sangat pendek apa yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Tapi semua yang kita lakukan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus atau yang dibimbing oleh Roh Kudus akan memiliki efek yang eternal. Gitu. Amin. Jadi itu memang adalah sebuah sinergi dalam kita hidup bersama-sama dengan Tuhan ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Ada masukan? Udah, mantap. Nah, di sini juga kita harus sebelum kita berkata kalau Roh Kudus itu seperti membimbing kata per kata ya di dalam Alkitab ya. Nah itu mungkin sebanyak orang berkata, oh aku nggak bisa percaya kalau Alkitab itu inerrant. Misalnya tidak ada kesalahan sama sekali
dalam bahasa aslinya di Alkitab gitu. Mungkin itu leap yang terlalu jauh buat orang mungkin untuk percaya. Saya sendiri percaya kalau tidak ada kesalahan sama sekali ya dalam bahasa aslinya gitu. Tapi mungkin kita bisa sama-sama setuju lah kalau misalnya Roh Kudus itu mengilhami, menginspirasikan hati dan pikiran para penulis manusia itu untuk menuliskan dengan maksud atau tujuannya. Gitu. Jadi misalnya Paulus mau menulis kepada Korintus gitu. Dia kan mau menghardikkan ya orang-orang di Korintus ya. Tentu saja Roh Kudus sudah memberikan inspirasi tentang apa yang harus dia tulis. Walaupun dia belum menulis sama sekali. Tapi maksud dan tujuan Paulus untuk menulis kepada Korintus itu sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus sebelum dia menulis. Dan aku percaya ketika mereka mulai menulis, itu Roh Kudus itu membimbing kata per kata sampai tidak ada kesalahan sama sekali. Bahkan titik koma ya? Iya, itu yang aku percaya dan mungkin itu memang lompatan yang jauh ya buat orang yang baru ya. Tapi menurut aku kita bisa percaya kalau memang Roh Kudus itu memberikan inspirasi kepada para penulis untuk tujuan atau maksud yang sesuai dengan Roh Kudus. Gitu. Tapi apakah nggak semua orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu tanpa kesalahan ya berarti ya? Iya, banyak sekali orang Kristen yang nggak percaya kalau Alkitab itu tanpa kesalahan. Dan juga suka di apa namanya ya, kalau progresif angka, kan iya ya aku progresif, tahu. Pasti banget. Atau juga ada yang sangat kritikal ya dan skeptikal yang bilang ini angkanya berbeda dengan yang ini. Kata-kata yang ini dengan yang ini berbeda. Misalnya di Injil Matius sama Lukas kalau nggak salah. Di mana Yesus dicobai itu kan ada 3 kan. Tapi urutannya berbeda. Nah mereka bilang, ini salah nih, ini membuktikan kalau ya begitulah pokoknya itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari Alkitab dengan lebih lagi, hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya menunjukkan kepada sesuatu yang lebih luar biasa. Kamu oke di situ? Oke, nah makanya kita akan membahas Yohanes ya, kitab Yohanes bab demi bab, chapter dengan chapter, ayat demi ayat. Nah ketika kita membahas Yohanes kita harus ingat tujuan Yohanes menuliskan ini adalah untuk menunjukkan kalau Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Ini harus ditekankan karena banyak sekali orang-orang yang copot pasang ayat-ayat dari Yohanes untuk menunjukkan kalau Yesus itu bukan Allah. Padahal sebenarnya tujuan Yohanes itu menulis adalah untuk menunjukkan kalau dia itu Allah. Contoh? Nah makanya kayak masalahnya Yesus adalah firman yang berinkarnasi jadi manusia. Itu kan menunjukkan kalau Yesus adalah Allah. Tapi ada juga yang berkata, Yesus ini misalnya di Yohanes salah satu contohnya ya. Yang aku tanpa Bapa. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wah itu langsung dikatakan, ini buktinya. Yohanes menunjukkan kalau Yesus itu bukan Allah. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara konteks secara penuh, justru Yohanes mau menunjukkan kalau Yesus itu Allah gitu loh. Makanya kita harus sangat hati-hati dengan orang-orang yang suka copot pasang ayat-ayat di dalam Alkitab karena tidak membahasnya ayat per ayat, ya konteksnya juga tidak dijelaskan, cuma ambil satu ayat saja, itu kan sangat berbahaya ya. Ya, aku ada pertanyaan dikit nih. Gimana? Nah, banyak orang-orang Kristen mungkin memandang bahwa secara gambaran besar Alkitab itu ada ayat-ayat yang penting dan ada ayat-ayat yang kurang penting. Nah, kenapa kita harus membahas nih bab demi bab, ayat demi ayat, padahal kan sebenarnya mungkin pemikiran teman-teman Kristen kita ya mungkin yang dulu gitu, bahwa ada ayat tuh yang lebih penting loh, kita harus fokusnya ke sini aja, tapi ada beberapa ayat yang ya udahlah itu mungkin hanya sepasang pelengkap begitu loh. Menurut kamu? Ya itu menurut aku itu adalah pandangan yang sangat salah ya, karena memang kalau misalnya kita membaca sebuah novel, especially buat Injil ya, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan cerita, naratif. Jadi kalau misalnya kita ambil satu potong dari sebuah cerita, misalnya dalam kehidupan kita aja, kita cuma ambil bagian hidup kita misalnya waktu kita SD aja, itu kan nggak secara lengkap ya menggambarkan kehidupan kita. Atau misalnya kita cuma mengambil hari kita hari Minggu doang, kelihatannya sangat kudus. Tapi Senin sampai Sabtu hidupnya berantakan gitu kan. Jadi memang kita nggak boleh juga sih mengambil seperti itu gitu. Karena kita tidak melihatnya secara utuh. Banyak sekali ajaran-ajaran yang salah itu karena hanya mengambil bagian-bagian yang mereka rasa itu lebih penting daripada yang lain. Padahal sebenarnya kita harus kalau dalam bahasa Inggrisnya the full counsel of
the word of God. Itu apa ya? Dalam firman Tuhan secara kepenuhan, teman-teman. Keseluruhan firman Tuhan. Keseluruhan firman Tuhan. Sama pentingnya lah ya. Iya, makanya karena itulah memang sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari Alkitab itu secara berurutan. Jadi kita juga tidak boleh kayak apa ya, menghindari ya topik-topik yang sulit, topik-topik yang mungkin yang kita personally mungkin nggak Iya. suka, takut offend orang gitu ya. Iya. Ini juga menjaga kepada kita juga sebagai pembicara dan menjaga juga sebagai para pendengar ya. benar sekali. Amin. Yoi, Ada mantap. lagi? Lanjut. Nah, makanya di sini dikatakan Yohanes ini mau menunjukkan kalau Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah. Apakah itu Mesias? Penyelamat. Wih, penyelamat. The chosen one. Ini kayaknya percuma juga ya kita membahas perjanjian lama kemarin. Nah ini Udah lupa, teman-teman. Ya, makanya kalau teman-teman lupa juga boleh kembali ke playlist perjanjian lama, perjanjian Seperti baru saya. dan akhir zaman kita ya. Karena memang kalau kita tidak memiliki pengetahuan at least sedikit aja mengenai perjanjian lama, kita akan memiliki definisi yang salah mengenai Mesias. Anointed. Ya, Mesias itu adalah yang diurapi, teman-teman. Yang diurapi artinya. Jadi Mesias itu dalam bahasa Ibrani dan Kristus itu dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus Kristus itu bukan nama belakang Yesus. Gitu. Kristus itu adalah sebuah title, ya, title Mesias, dan Kristus itu adalah title yang diurapi. Ya. Dan kalau teman-teman bisa kembali ke perjanjian garis waktu perjanjian lama kita, di situ kita melihat kalau memang Allah itu menjanjikan akan datangnya seorang raja yang diurapi, yaitu dia adalah keturunan dari Daud, benih dari Abraham, benih dari perempuan yang akan meremukkan si ular. Siapa si ular? Setan. Syaiton. Kayak gitu bener selalu. Dia selalu tanya itu loh. Terus Mesias itu juga dijanjikan oleh para nabi-nabi ya. Di Yesaya dikatakan gitu kan. Di Daniel juga dikatakan anak manusia akan datang di awan-awan. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Itu juga yang selalu di-quote sama Yesus ya. Anak manusia akan datang di awan-awan kemuliaan. Yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi gitu. Ya. Kalau bangsa yang lain ada yang nunggu Mesias juga nggak ya? Kita semua sekarang menunggu Mesias karena kita Bangsa lain yang enggak lah, cuma dijanjikan oleh anak Daud saja kan waktu zaman Yesus gitu. Tapi sekarang kan perjanjian baru sudah disebarkan ke bangsa-bangsa. Kita semua menunggu Mesias yang kita tahu namanya adalah Yesus. Kita menunggu Kristus datang kembali gitu. Dan juga memang pada saat Yesus datang di perjanjian baru, nah ini adalah zaman di mana Yohanes menulis Injilnya ya. Yesus ini tidak dibunuh karena ia mengaku sebagai Mesias atau Kristus. Karena memang pada zamannya orang-orang Yahudi itu mengharapkan kedatangan Mesias gitu kan untuk membebaskan mereka dari kekaisaran Romawi. Nah ini memang Mesias ini yang ditunggu adalah seorang raja ya, yang di mana kekuasaannya itu akan kekal sampai selama-lamanya. Nah Yesus ini dibunuh karena dia mengaku sebagai Allah. Bukan karena dia mengaku sebagai Mesias. Kalau dia cuma mengaku sebagai Mesias, tentunya dia tidak akan mati di kayu salib. Tapi karena dia mengaku sebagai Allah, maka dari itu dia disalib oleh para orang-orang Farisi dan juga penatua-penatua di Yerusalem. Gitu. Pertanyaan, jadi apakah di dalam benak orang Yahudi sebelum Yesus ya berarti ya, Mesias atau Kristus yang mereka tunggu itu sudah pasti bukan Allah? Iya, mereka menunggu manusia ya, untuk berarti datang dan menjadi raja dan akan membuat Israel ini menjadi pemimpin dunia mungkin ya seperti itu ya. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kita pikir semua janji-janji mengenai Mesias, kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya, maka Mesias atau Kristus ini sendiri seharusnya adalah seseorang yang kekal, yaitu Allah sendiri. Nah, makanya ini adalah merupakan sesuatu kesalahan ya, di mana kalau kita menginterpretasikan Alkitab sebagai sebuah kiasan. Mungkin pada zaman itu juga orang Farisi merasa Mesias atau Kristus ini akan datang sebagai manusia. Dia akan mendirikan kerajaan,
tapi dia juga akan mati dan juga nanti kerajaannya akan diteruskan oleh anak-anaknya. Itu kan pikiran manusia dong. Kekal bagi Iya, mereka. Ya. iya, itu mungkin pikiran mereka kalau kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya ini adalah memang sebuah kiasan mungkin, bukan sebuah sesuatu yang literal. Padahal Allah sendiri memang sudah menetapkan kalau Kristus ini akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Karena Kristus atau Mesias yang dijanjikan sendiri ini ternyata adalah firman Allah sendiri, bahkan Allah sendiri yang menjadi manusia. Maka dari itu janji-janji yang ada di perjanjian lama ini bisa digenapi ya, kerajaannya kekal sampai selama-lamanya itu memang karena raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kamu oke di situ? Ya. Lalu di sini juga yang menarik adalah yang terakhir ungkapan anak Allah, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Sebenarnya anak Allah itu di perjanjian lama dan perjanjian baru tidak selalu merujuk kepada ilahi ya, pada sesuatu yang divine. Karena Adam sendiri kan disebut sebagai anak Allah. Ya. Lalu malaikat-malaikat juga disebut sebagai anak-anak Allah gitu ya. Bahkan dalam Injil Sinoptik sebenarnya Matius, Markus, Lukas itu keilahian Yesus sebenarnya banyak dibicarakan mengenai dia sebagai anak manusia. Anak manusia yang akan datang di awan-awan dengan kemuliaan. Son of Man. Itu ya, yang ditunjukkan kepada Daniel 7 ayat 13 sampai 14 gitu ya. Jadi sebenarnya anak Allah ini tidak selalu merujukan kepada keilahiannya Yesus. Tapi memang di Yohanes ini, anak Allah ini, Yohanes memang merujukan kepada keilahiannya Yesus ya. Karena bahkan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 saja, Yohanes memulainya dengan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri menjadi manusia. Jadi memang Yohanes ini memberikan sebuah definisi baru mengenai Yesus sebagai anak Allah itu maksudnya apa. Dia bukan cuma saja menjadi seperti Adam atau malaikat-malaikat yang ada di surga. Tapi dia memang adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Makanya dia dinamakan anak Allah. Kamu oke di situ? Oke. Ada tambahan, ada pertanyaan? Ini kamu udah selesai belum? Udah selesai. Nah, aku bertanya sedikit. Nah, Yohanes ini kan juga sebuah kitab yang sebenarnya berarti 4 dari kitab Injil itu ya? Ya. Apa yang membedakan Yohanes dan ketiga kitab Injil itu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih. Jadi sebenarnya Synoptic Gospel itu Matius, Markus, Lukas itu sebenarnya sudah kemungkinan besar sudah ada. Jadi yang paling terakhir adalah Yohanes. Adalah kitab Yohanes. Makanya ada banyak sekali cerita-cerita yang ada di Yohanes tapi tidak ada di Synoptic. Karena memang Yohanes tujuannya adalah untuk merangkum memberikan perspektif yang berbeda sebenarnya. Kalau misalnya kita belajar itu Yohanes itu seperti elang ya, eagle. Dia itu melihat dari atas gitu. Melihat Yesus itu sebagai sebenar-benarnya kalau memang dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau kita belajar dari Matius, Markus dan Lukas itu tuh melihat dari bawah lah seperti Yesus sebagai manusia gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan sebagai manusia dan juga especially seperti Markus itu tidak langsung ngasih tahu siapa sih Yesus ini gitu. Bahkan Markus itu endingnya hanging. Jadi kita bertanya-tanya siapa sih Yesus ini gitu kan. Tapi Yohanes ini langsung dari atas dan dia menunjukkan siapa Yesus ini sebenarnya. Jadi memang dia itu adalah keilahiannya Yesus itu memang dipertontonkan melalui buku Yohanes. Sangat clear dalam buku Yohanes. Nah juga Yohanes ini kalau dibilang berbeda, yang tadi juga yang terakhir, dia sudah mengetahui apa yang ditulis Matius, Markus, apakah dan dia Lukas. membaca Matius, Markus, Ya, Lukas? Karena Lukas besar, juga, kitab Lukas juga mereka kemungkinan dia bilang membaca kitab Matius dan Markus kan? Makanya. Tapi yang paling jelas sih menurut aku memang Yohanes ini yang paling terakhir. Dan dia sudah memang kemungkinan besar sudah membaca Matius, Markus, dan Lukas. Dan dia ini kan memang benar-benar murid Yesus ya, yang true eyewitnesses ya. Yang Yohanes di sini tuh Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis kah? Yohanes itu ini boleh adalah tuh. murid Yesus yang dimana dia juga yang menulis buku Wahyu ya. Dan dia juga matinya yang paling terakhir karena dia mati tua. Yang lain kan semua martir. Tapi Yohanes sendiri ini mati tua karena dia dicoba digoreng hidup-hidup tapi katanya nggak mati. Lalu dia dibuang di Pulau Patmos dan di situ dia mendapatkan Revelation ya, buku Wahyu. Makanya ini mungkin adalah buku terakhir dari Injil yang dimana kalau dibilang kenapa kita bisa percaya ini Yohanes adalah benar-benar eyewitness, memang dari buku Yohanes sendiri ini
Ada beberapa detail yang hanya bisa disebutkan oleh eyewitness loh. Nanti kita mungkin akan belajar ya Seru ketika sekali. kita melihatnya chapter per chapter. Ada beberapa detail, bahkan kita bisa tahu pelayanan Yesus itu 3 tahun karena buku Yohanes. Di Matius, Markus, Lukas kamu nggak bisa tahu kalau itu 3 tahun. Tapi di buku Yohanes kita bisa tahu, oh pelayanan Yesus ini 3 tahun sebenarnya. Gitu. Berarti Yohanes kan ada menulis beberapa buku, dan apakah kitab Yohanes yang ini adalah kitab yang pertama yang dia tulis? Wah, aku nggak tahu ya itu. Oh, nggak tahu ya. Ya, aku nggak tahu. Tapi kemungkinan besar ya mungkin aja ini kitab pertama. Tapi antara ini atau Wahyu, aku juga tapi kurang lebih. Kitab yang 1 Yohanes, 2 Yohanes apakah ya? Kayaknya itu Yohanes ini juga ya? setelah dia udah lumayan tua. Oke. Oke? Siap. Oke. Oke. Ada lagi? Udah, itu aja. Kita berdoa. Yuk, boleh. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan juga di mana Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas Injil yang sudah Engkau berikan melalui Yohanes supaya kami bisa mengenal Engkau, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dan juga Allah Bapa dan juga Allah Roh Kudus yang sudah menginspirasikan buku ini supaya kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, dan supaya dalam mempercayai dan iman itu kami bisa mendapatkan atau memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan kamu memberkati Tuhan seri yang akan kami mulai ini, supaya Engkau saja Tuhan yang bekerja dan bertahta dalam setiap pembahasan kami melalui buku Yohanes, supaya itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga memperkuat iman kami. Kalau kami memang menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia, dan Allah yang peduli Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bless you teman-teman.